Demikian persembahan tari baris Bandana Manggala Yuda oleh Institut Seni Indonesia Denpasar. Selanjutnya, marilah kita hening, menundukkan kepala sejenak, mohon waro nugraha Ida Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dalam doa bersama. Hadirin dimohon berdiri. Berdoa mulai. Doa selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pengantar oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali. Disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, rahayu, dan salam sehat di tengah situasi pandemi COVID. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Gubernur Bali dan Bapak Wakil Gubernur Bali masing-masing beserta Ibu. Pantas kita hormati dan kita banggakan karena leadership beliau yang sangat kuat mengajak kita semua untuk menuju satu kehidupan baru yang beliau sebut sebagai tatanan Bali era baru. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Provinsi Bali beserta segenap anggota DPRD yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua PHDI Provinsi Bali. Yang saya hormati Perdisi Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Yang saya hormati sahabat saya, ini pantas, ini beliau pertama saya ingat harus diundang hadir. Ya, Ketua Perwakilan Ombudsman Provinsi Bali. Ini harus kita undang karena ini beliaulah yang menentukan pelayanan publik di Bali ini sudah sesuai kaidah atau belum. Jadi harus kita undang supaya beliau dengar langsung. Yang saya hormati para Bupati Wali Kota Sebali, para Wakil Bupati Wali Kota Sebali, dan juga Ketua DPRD Kabupaten Kota Sebali yang saya hormati. Yang saya hormati juga kelompok ahli Gubernur Bali yang hadir, beberapa termasuk koordinatornya hadir. Ini juga pantas kita undang karena kelompok ahli inilah yang menerjemahkan visi gubernur itu ke dalam regulasi atau ke dalam formula kebijakan yang dituangkan dalam berbagai regulasi. Beliau yang menerjemahkannya. Seperti apa regulasinya Pak Gub sudah sering umumkan dan pagi hari ini pasti akan disampaikan kembali. Kemudian para pimpinan OPD Provinsi Bali yang saya hormati, ini kalau tadi kelompok ahli menerjemahkan visi gubernur yang ada dalam pikiran yang masih abstrak itu, maka para pimpinan OPD ini yang mengeksekut, melaksanakan secara nyata sehingga visi yang sudah dituangkan dalam kebijakan itu menjadi nyata dirasakan oleh masyarakat. Yang saya hormati juga seluruh hadirin yang hadir di ruangan ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena berasal dari berbagai elemen. Oh iya, ada Pak Kakanwil Pertanahan tadi hadir juga. Di mana beliau? Oh iya, terima kasih Pak Kakanwil. Dan juga para pimpinan instansi vertikal yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Dan tidak lupa juga di luar pertemuan ini, di luar gedung ini kita terconnecting, kita terhubung dengan sahabat-sahabat kita, seluruh OPD pemerintah Provinsi Bali, mereka mengikuti secara virtual di kantor masing-masing. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah para camat, para bendese, kepala desa, dan juga lurah.
Mereka menyaksikan pertemuan kita di sini secara virtual. Mereka juga kita undang karena mereka adalah garda terdepan yang akan membumikan kebijakan-kebijakan Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur ke rakyat langsung. Mereka itulah yang akan menerjemahkannya atau melaksanakan secara langsung sehingga mereka patut kita hargai dan kita undang dalam acara ini. Ibu Bapak yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya mewakili penyelenggara pada acara ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena acara ini kemarin ada 2 kali pemberitahuan. Ya, pemberitahuan pagi hari, acaranya diundur ke acaranya dimajukan ke jam 9, pakaiannya berubah menjadi pakaian bebas rapi atau ndek. Kemudian siangnya berubah lagi kembali ke pukul 9 dan kita menggunakan busana adat yang sangat indah ini. Penyebabnya adalah karena rencananya secara mendadak juga Bapak Menteri Dalam Negeri memberitahukan kami akan mengadakan rapat koordinasi untuk mengecek pelaksanaan persiapan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kota Sebali. Kami diberitahu malam-malam, kemudian pagi kita sesuaikan acaranya, lapor dengan Pak Gub, sesuaikan. Setelah disesuaikan, surat diteken, beredar kembali, tiba-tiba siang dibatalkan sehingga berubah kembali. Untuk itu sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, Ibu Bapak yang saya hormati, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya karena pagi hari ini meskipun libur, ternyata kita semua bisa meluangkan waktu untuk hadir mengikuti kegiatan yang sangat penting sekali ini. Kegiatan ini memang dikemas dengan sangat sederhana sesuai arahan Pak Gubernur, Pak Wagub. Kita kemas secara sederhana karena memang kita berada dalam keprihatinan COVID-19 ini yang angka-angkanya belakangan hari memperlihatkan kurang menggembirakan. Jadi kita kemas secara sederhana seperti ini, tetapi yang sederhana adalah pelaksanaannya. Kalau maknanya saya yakini tidak sederhana. Makna dari pertemuan kita pagi hari ini Bapak sekalian yang saya hormati, mohon izin saya menggunakan metafora seperti halnya kontraktor yang mengerjakan sebuah proyek. Proyeknya atau ownernya tentu, proyek itu tentu ada pemiliknya atau ownernya, kemudian kontraktor akan mengerjakan tentu sesuai dengan keinginan owner itu. Dalam metafora seperti itu, mohon izin Pak Gubernur, Pak Wagub, saya boleh katakan beliau itu adalah kontraktor yang menerima, tapi karena ini politik, yang menerima mandat dari owner itu. Owner itu tidak lain dan tidak bukan adalah 4,2 juta lebih rakyat Bali. Itulah ownernya. Owner ini dalam satu kontestasi politik melalui mekanismenya yang disebut pemilu atau pilkada menginginkan ada kontraktor yang bisa membuatkan rumah yang baik bagi 4,2 juta lebih rakyat Bali. 4,2 juta lebih rakyat Bali ini menginginkan satu rumah yang indah, rumah Bali yang indah, bernuansa Bali, berarsitektur Bali, bisa mengakomodasi berbagai kepentingan 4,2 juta rakyat itu. Kemudian rumah itu diinginkan dibuat dari bahan-bahan lokal Bali yang tersedia di Bali. Bahkan di dalam kontrak itu, owner menginginkan yang mengerjakan pun supaya orang Bali. Kira-kira begitu. Dan beliau tangkap betul itu. Ya. Ibaratnya seperti itu metaforanya. Lalu maka rakyat akan mencari kontraktor yang sanggup mengerjakan itu. Maka datanglah pasangan-pasangan, dalam tanda petik mohon maaf ini, kontraktor-kontraktor itu tadi. Yang menawarkan kesanggupan untuk mengerjakan apa yang menjadi aspirasi owner itu. Nah, kemudian setelah melalui pilkada, maka terpilihlah. Persis seperti tender proyek, ada tender, ada penilaian, kemudian terpilih. Nah, setelah kontraktor ini terpilih, lalu tanda tangan kontrak. Nah, kira-kira begitu. Di dalam tanda tangan kontrak itu menyatakan kesanggupan untuk mengerjakan sesuai keinginan owner itu. Persis seperti proyek itu juga, maka pelaksanaan proyek itu harus dievaluasi. Ya, biasanya ada tim yang mengevaluasi. Ini kontraktor sudah bekerja sesuai dengan keinginan, sudah bekerja sesuai dengan target fisik dan keuangan, kira-kira begitu. Per triwulan biasanya dievaluasi. Nah, dalam konteks ini
maka kontraktor punya kewajiban untuk melaporkan kinerjanya kepada owner itu. Jadi harus dilaporkan, saya sudah bekerja, yang saya kerjakan ini, progresnya ini. Lalu si owner juga akan menilai, apakah sudah benar pekerjaannya, sudah sesuai dengan keinginan, tahapan waktunya sudah atau belum. Ya. Setelah itu, maka diaudit. Kalau nanti auditnya menyatakan, auditornya menyatakan bahwa ini pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak itu tadi. Ya, kalau di dalam politik mungkin namanya kontrak politik. Atau orang menyebut juga kontrak sosial, social contract. Kira-kira seperti itu dibaca. Nah, lalu auditor akan menilai, ini sudah bekerja sesuai dengan rencana atau belum, sesuai dengan kontrak sosialnya atau belum. Nah, kalau tidak sesuai, biasanya Pak Inspektur itu mengeluarkan blacklist. Ya, kira-kira seperti itu kalau di proyek fisik, inspektur mengeluarkan blacklist. Wah, ini kontraktor ini blacklist. Karena tidak bekerja sesuai dengan yang diinginkan owner, tidak sesuai dengan rencana. Ya, kalau di blacklist, maka dia tidak bisa lagi mendapatkan proyek tahun depan, kira-kira begitu. Nah, dalam metafora seperti itu Ibu Bapak sekalian, Bapak Gubernur dan Bapak Wagub menunaikan kewajibannya itu. Jadi sebagai pemimpin yang diberikan mandat oleh rakyat, maka alangkah baiknya atau harus perlu membangun satu tradisi mempertanggungjawabkan kontrak politik itu kepada ownernya, kepada 4,2 juta rakyat Bali. Dalam konteks seperti itulah maka pertemuan pagi hari ini dilaksanakan. Jadi Bapak Gubernur, Pak Wagub selaku kontraktor tadi mempertanggungjawabkan kepada rakyat Bali, 4,2 juta lebih rakyat Bali, tentang apa yang sudah beliau kerjakan. Terutama sekali adalah tentang apa yang sudah beliau janjikan dalam visi misi pada saat kampanye itu. Karena itulah bentuk kontrak politiknya, itulah bentuk perjanjiannya. Tentu saja isinya Bapak Gubernur dan Pak Wagub yang tahu. Saya hanya mengantarkan saja. Jadi kalau pakai metafora itu tentu acara ini bukan sederhana maknanya. Meskipun pelaksanaannya sederhana. Jadi dalam konteks itulah maka Bapak Gubernur, Pak Wagub pagi hari ini di 2/5 perjalanan kepemimpinannya ini akan menyampaikan laporan kepada seluruh rakyat Bali. Sekali lagi kepada seluruh rakyat Bali. Karena ini tidak hanya untuk di ruang ini, ada tersambung secara virtual, ada juga live streaming yang bisa diakses oleh siapapun, dimanapun. Jadi begitu banyak orang yang mengakses dan ini tentu satu tradisi berdemokrasi yang sangat baik. Karena orang yang dipilih oleh rakyat mempertanggungjawabkan mandat apa yang diberikan dan apa yang dikerjakan kepada para pemilihnya. Tentu saja yang menentukan pekerjaan ini sudah sesuai atau tidak tentu bukan yang mengerjakan, tetapi owner itu sendiri, rakyat itu sendiri. Tetapi saya sebagai pembantu beliau mempunyai keyakinan bahwa apa yang sudah dikerjakan selama ini sudah berada on track, bahkan memiliki progres yang sangat maju. Hanya saja mungkin saya tahu di luar sana ada pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang konkret, tetapi bisa kita jelaskan duduk persoalannya. Ya, dalam pikiran Bapak Gubernur, mohon izin Pak Gub, saya sedikit saja jelaskan. Dalam pikiran Bapak Gubernur adalah kalau kita ingin membangun tatanan Bali era baru, maka yang harus dibuat di tahap awal itu adalah tatanannya itu sendiri. Tatanan itu sendiri berupa apa? Berupa regulasi. Jadi itulah yang harus dibangun. Regulasinya dulu, karena di dalam regulasi itu ada tatanan. Setelah ini selesai, maka barulah dilanjutkan dengan kerja-kerja yang lebih konkret. Sehingga dengan demikian, maka kerja ini punya konsep yang jelas. Membangun tatanan, lalu mengimplementasikan tatanan itu supaya membumi dan bermanfaat bagi seluruh rakyat. Itulah Bapak sekalian yang saya hormati makna dari pertemuan kita hari ini. Jadi maknanya sungguh dalam, baik dalam konteks demokrasi, dan juga dalam konteks membangun satu tradisi kepemimpinan yang baik, mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan kepada para pemilihnya. Mudah-mudahan dengan demikian maka rakyat seluruhnya bisa mengetahui bahwa pemimpin ini telah bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
Dan kalau dinyatakan telah bekerja dengan baik, maka tentu kita bisa menggalang trust, kepercayaan publik untuk dukungan proses selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih atas seluruh perhatian dan kehadirannya. Titiang sindap untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sekali lagi salam sehat. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini akan diserahkan penghargaan kepada atlet dan pelatih putra-putri Bali yang berprestasi dalam mengharumkan nama bangsa pada ajang SEA Games ke-30 tahun 2019 di Filipina. Penghargaan diberikan kepada Nikade Ani Pandini, peraih medali emas kelas 57 kg putri cabang olahraga judo. Idewa Ayu Mirawidari, peraih medali perak nomor beregu putri dan medali perunggu kelas 78 kg putri cabang olahraga judo. Gede Ganding Kalbu Sutama, peraih medali emas kelas 100 kg dan medali perunggu nomor beregu putra cabang olahraga judo. Maria Natalia Londa, peraih medali emas nomor lompat jauh dan medali perak nomor lompat jangkit cabang olahraga atletik. Komang Ardiarte, peraih medali perak kelas 81 kg putra cabang olahraga kuras. Cornelis Kalangu, peraih medali perak kelas layang ringan cabang olahraga tinju. Sangu Dharma Tanjung, peraih medali emas nomor streetboard cabang olahraga skateboard. Rio Waida, peraih medali perak nomor shortboard putra cabang olahraga surfing. Igusti Made Adi Swandana, pelatih cabang olahraga tinju. Dilan Amar, pelatih cabang olahraga surfing. Noventin Tip, pelatih cabang olahraga surfing. Selanjutnya mohon berkenan yang terhormat Gubernur Bali untuk menyerahkan piagam penghargaan. Mohon mendampingi Wakil Gubernur Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, dan Ketua KONI Bali. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, terima kasih kepada penerima dan pendamping. Kami silakan kembali ke tempat. Selanjutnya akan kita simak bersama pidato Gubernur Bali.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Bali beserta Ibu Ketua DPD Provinsi Bali, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten Kota Sebali, Bapak Sekda beserta Ibu, serta perangkat daerah Provinsi Bali, Ibu Putri Koster yang saya hormati dan saya cintai, tepuk tangan. Kelompok ahli pemerintah Provinsi Bali, Bupati, Wali Kota Sebali beserta wakil, Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Kabupaten Kota Sebali, Ketua Parisade Provinsi Bali dan juga Ketua Majelis Umat Beragama serta Forum Kerukunan Umat Beragama Sebali, para camat Sebali, para kepala desa, lurah dan bendesa adat Sebali, penglingsir puri Sebali, para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta Sebali, para tokoh, seniman, budayawan, olahragawan, dan semeton Krama Bali Sarang Sami, serta adik-adik generasi milenial yang kami cintai dan kami banggakan, baik yang hadir langsung di tempat ini maupun yang hadir melalui media virtual. Hadir juga pada hari ini adalah para peraih medali pada saat SEA Games Desember 2019 yang lalu. Tepuk tangan. Kebetulan ada 5 peraih medali emas, 5 medali perak, dan 5 medali perunggu. Hanya saja ada yang berhalangan hadir, jadi total ada 15. Saya bangga mendapat laporan dari Ketua KONI Provinsi Bali beberapa hari yang lalu melaporkan tentang prestasi ini. Karena itu saya memutuskan memberikan penghargaan berupa dana insentif bagi peraih medali emas diberikan sebesar 25 juta rupiah. Peraih medali perak sebesar 15 juta rupiah dan peraih medali perunggu sebesar 10 juta rupiah. Sudah masuk ke rekeningnya. Sedangkan pelatihnya diberikan 25 juta per orang. Selamat atas prestasinya. Yang baru pertama mencapai prestasi terbaik seperti itu. Hari ini Sanis Carawage Uku Julungwangi tepat 2 tahun kepemimpinan kami KBS Aceh periode 2018-2023, izinkan Titiang menyampaikan seluruh pencapaian kinerja sejak dilantik pada tanggal 5 September 2018. Pencapaian kinerja sebagai wujud pelaksanaan visi pembangunan Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Sebagaimana tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah semesta berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023. Bali era baru berisi arah kebijakan dan program 5 bidang prioritas dalam pola pembangunan semesta berencana, yaitu bidang 1, pangan, sandang, dan papan. Bidang 2, kesehatan dan pendidikan. Bidang 3, jaminan sosial dan ketenaga kerjaan. Bidang 4, adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Bidang 5, pariwisata. 5 bidang prioritas tersebut
didukung dengan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi. Kita patut bersyukur hanya dalam 2 tahun telah berhasil menyelesaikan 40 peraturan yang terdiri dari 15 peraturan daerah dan 25 peraturan gubernur. Keseluruhan peraturan ini merupakan landasan hukum untuk meletakkan dasar-dasar dalam rangka menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali. Norma yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut bersifat progresif, transformatif, dan inovatif, yang memberi kepastian untuk menyelenggarakan kebijakan 5 bidang prioritas agar berjalan dengan tatanan yang baik, serta permanen dan berkelanjutan. Maka tahapan selanjutnya harus dilakukan sosialisasi, edukasi, dan implementasi agar visi Nangun Satkirti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru dapat kita wujudkan. Bersamaan dengan itu pula telah berhasil dicapai kinerja yang menjadi target pelaksanaan program 5 bidang prioritas. Sejumlah pencapaian kinerja diantaranya: 1. Menurunkan angka kemiskinan menjadi 3,78%, menempati peringkat 1 dalam kelompok provinsi dengan angka kemiskinan terendah secara nasional. Saya perlu menyampaikan, ini merupakan prestasi pertama kali melampaui Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya kita selalu di bawah Jakarta. Kali ini kita bisa mengalahkan Jakarta. 2. Menurunkan angka pengangguran terbuka menjadi 1,21%, menempati peringkat 1 terendah dalam kelompok provinsi dengan angka kemiskinan terendah secara nasional. Kalau yang ini udah dari dulu. 3. Mempertahankan Bali sebagai pulau dengan predikat destinasi pariwisata terbaik di dunia versi TripAdvisor tahun 2020. Jadi dalam masa pandemi COVID-19 ini sedang berjalan, diekspos oleh satu travel bahwa tetap Bali mendapat predikat pariwisata terbaik di dunia. 4. Memperoleh peringkat terbaik 2 secara nasional dalam indeks pembangunan kebudayaan. Ini baru pertama. 5. Mendapat peringkat 1 dari 5 provinsi terbaik nasional dalam pelaksanaan program strategi nasional pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Khusus bidang adat telah diwujudkan secara nyata program menyeluruh untuk penguatan kedudukan, fungsi, tugas, dan kewenangan desa adat yang meliputi: 1. Membentuk peraturan daerah tentang desa adat di Bali beserta peraturan pelaksanaannya. 2. Mengalokasikan anggaran desa adat sebesar 300 juta untuk masing-masing desa adat, sehingga total anggaran 447,9 miliar untuk 1.493 desa adat se-Bali. 3. Telah dibentuk Dinas Pemajuan Masyarakat Adat yang secara khusus menangani atau mengurus desa adat. Ini merupakan dinas pertama dalam pemerintahan Provinsi Bali. Sejalan dengan itu, telah dibangun dan dipelaspas kantor Majelis Desa Adat Provinsi Bali tanggal 2 September yang lalu.
Juga sedang dibangun kantor Majelis Desa Adat Kabupaten Jembrana, Karangasem, Bangli, Tabanan, dan Gianyar, serta Kota Denpasar. Pembangunan kantor Majelis Desa Adat Provinsi dan Kabupaten Kota Sebali menggunakan lahan milik pemerintah Provinsi Bali dengan dana yang dihimpun dari CSR, kecuali Kabupaten Gianyar menggunakan dana APBD. Tepuk tangan untuk Pak Bupati Gianyar. Pembangunan ini akan selesai pada bulan Desember tahun 2020. Untuk Kabupaten Badung dan Klungkung akan dibangun tahun 2021. Tapi kelihatannya saya dapat jalan, kemungkinan juga ini akan dibangun pada akhir tahun 2020. Karena sudah ada yang bersedia membantu dengan CSR lagi. Astungkara. Selain itu, juga telah dicapai kemajuan dalam berbagai bidang, antara lain A. Meningkatnya produksi dan omset penjualan produk busana adat Bali yang merupakan hasil nyata dari penerapan Pergub Bali nomor 79 tahun 2018 tentang penggunaan busana adat Bali. B. Berkurangnya sampah plastik sekali pakai mencapai 90% pada pasar modern, hotel, dan restoran. Tetapi hanya 35% pada pasar tradisional. Ini merupakan hasil nyata dari penerapan Pergub Bali nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Artinya di desa-desa ini harus disosialisasikan lagi secara lebih intensif penerapan peraturan gubernur ini. C. Keberpihakan nyata pada kearifan lokal, yaitu mulai menggeliat usaha destilasi arak Bali sebagai buah penerapan Pergub Bali nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman, fermentasi, dan atau destilasi khas Bali. Tepuk tangan. Inilah kado istimewa kami kepada kaum marhaen petani arak Bali. Dulu takut, sekarang sudah sama-sama bisa menikmati. Pencapaian baru untuk memenuhi impian dan harapan Krama Bali dalam program pembangunan infrastruktur diantaranya: 1. Telah selesai pembangunan shortcut ruas jalan Singaraja Menguitani titik 3, 4, 5, dan 6 yang akan dilanjutkan pada titik 7, 8, 9, dan 10. Pembebasan lahan bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar 193,5 miliar rupiah. Sedangkan pembangunan konstruksi jalan bersumber dari APBN Kementerian PUPR sebesar 968 miliar rupiah. Sebenarnya pembangunan titik 7 dan 8 anggarannya sudah tersedia, cuma tidak bisa berjalan karena kondisi pandemi COVID-19. Sehingga diundur waktunya, akan ditender tahun ini, sehingga di awal tahun 2021 sudah mulai bisa dikerjakan lagi, dilanjutkan lagi. 2. Telah dimulai pembangunan pelabuhan segitiga Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan yang akan selesai pada tahun 2021. Pembangunan menggunakan dana dari APBN Kementerian Perhubungan dengan pagu anggaran 450 miliar rupiah. Ini sudah mulai dibangun, targetnya bulan Juni selesai. Bapak Menhub berencana meresmikannya bulan Agustus tahun 2021. 3. Telah dimulai tahapan pelaksanaan program pelindungan kawasan suci Besaki yang meliputi pembangunan gedung parkir dan penataan kawasan Bencinga. Pembangunan dengan anggaran 900 miliar bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali
sebesar 400 miliar rupiah dan APBN Kementerian PUPR sebesar 500 miliar rupiah. 4. Telah mulai tahapan pelaksanaan pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung. Tahun 2020 ini mulai program normalisasi Tukad Unde, pembebasan lahan, dan penyusunan desain. Sumber pendanaan dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali dan APBN Kementerian PUPR. 5. Telah mulai pelaksanaan pengembangan Stadion Kapten Iwayan Dipte, Kabupaten Gianyar, sebagai tempat penyelenggaraan Piala Dunia U20 tahun 2021. Sumber pendanaan dari APBN Kementerian PUPR sekitar 190 miliar rupiah. Tepuk tangan. Karena melalui pendekatan yang elegan, semula Bali tidak menjadi tempat penyelenggaraan Piala Dunia. Saya melakukan pendekatan langsung kepada Ketua Umum PSSI, akhirnya Bali dipilih menjadi tempat penyelenggaraan Piala Dunia U20 tahun 2021. Tidak saja promosi pariwisata dan olahraga, tapi juga kita dapat anggaran dari APBN dengan impres sehingga Stadion Kapten Dipte ini bisa dikembangkan yang semula rencananya pakai APBD Provinsi Bali. Nah, Astungkare, ini rezekinya Bupati Gianyar. Oleh karena itu, kita juga mesti bersyukur di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dana besar dari APBN dan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tetap dapat dilaksanakan sesuai rencana. Hal ini terwujud berkat perhatian dan dukungan kuat Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju. Hal penting yang perlu Titiang sampaikan terkait penanganan pandemi COVID-19. Bali memperoleh penilaian baik dari pemerintah pusat. Mencakup pengendalian jumlah kasus baru positif, peningkatan angka kesembuhan, dan pengendalian angka kematian. Keseluruhan program penanganan COVID-19 dialokasikan anggaran sebesar 756 miliar pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak terhadap ekonomi dan masyarakat. Yang sangat penting dan membanggakan kita semua adalah bahwa Bali menjadi percontohan dalam penanganan COVID-19 dengan memberdayakan desa adat melalui pembentukan Satgas Gotong Royong yang bersinergi dengan relawan desa, kelurahan, aparat TNI, dan Polri. Tepuk tangan untuk desa adat kita. Dalam rangka meningkatkan penanganan COVID-19, pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Wali Kota dan Peraturan Bupati se-Bali sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 dan sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020. Dengan berlakunya peraturan tersebut, Titiang menghimbau agar masyarakat tertib dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan dengan mentaati peraturan tersebut. Hal ini sangat penting mengingat munculnya kasus baru positif COVID-19 ini di minggu terakhir ini cenderung meningkat. Jadi kita memang sudah harus semakin disiplin dan tertib dalam menjalankan protokol kesehatannya bersama-sama masyarakat. Dan saya mohon pengertian masyarakat seluruh Bali mengenai perlunya tertib dan disiplin ini. Untuk melindungi kita semua,
keluarga dan sahabat, serta warga di lingkungan wilayah kita masing-masing, agar sehat dan selamat dari ancaman COVID-19. Bapak Ibu undangan, semeton Krama Bali sareng sami yang titiang hormati, serta adik-adik generasi milenial yang titiang cintai. Penguatan desa adat, pelindungan kawasan suci Besaki, pusat kebudayaan Bali, pembangunan infrastruktur shortcut Singaraja Menguitani, serta pembangunan pelabuhan segitiga Sanur, Nusa Penida, Nusa Ceningan pada abad ke-21 ini didedikasikan untuk kebangkitan kembali dan kesinambungan kejayaan peradaban Bali sebagai Padma Buana dari era Kerajaan Bali kuno dengan Raja Udayana abad ke-11 dan era Kerajaan Gegel dengan Raja Dalem Waturenggong abad ke-15. Tepuk tangan. Titiang menyadari sepenuhnya bahwa seluruh keberhasilan dan pencapaian tersebut adalah berkat doa restu, dukungan, dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat. Untuk itu, pada momen yang penting ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju, kepada DPD Provinsi Bali, aparatur pemerintah Provinsi Bali, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Bupati Wali Kota, Camat, Kepala Desa, Lurah, dan Bendesa Adat se-Bali, serta seluruh komponen masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pihak yang telah memberi saran konstruktif maupun kritik sebagai tambahan energi. Kritik keras dan pedas yang disampaikan melalui media sosial titiang pandang sebagai kepedulian dan tanggung jawab para pihak dalam pembangunan Bali yang tengah titiang pimpin. Titiang Wayan Koster bersama Cok Oke Sukawati ngayah wau 2 tahun. Siap ngayah secara total lascarya niskala sekala untuk memimpin pembangunan Bali, melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan fokus, tulus, dan lurus. Sebagai manusia biasa, titiang memiliki kekurangan dan keterbatasan. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan dalam melaksanakan tugas selama 2 tahun ini, izinkan titiang memohon maaf yang setulusnya. Selanjutnya, titiang tetap mengajak semeton Krama Bali sareng sami untuk berpartisipasi aktif, solid bergerak demi menyukseskan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana untuk memasuki Bali era baru. Jadi bukan lagi menuju Bali era baru dengan selesainya sejumlah peraturan, baik peraturan daerah maupun peraturan gubernur, kita sudah siap untuk memasuki Bali era baru. Titiang perlu menyampaikan sebelumnya mengenai hasil survei. Mengenai visi Nangun Satkerti Loka Bali ini, saya telah menugaskan lembaga survei independen yang biasa digunakan pada akhir bulan Agustus yang lalu. Masyarakat secara umum sampai ke desa-desa total yang sudah mengetahui visi Nangun Satkerti Loka Bali adalah 58,5%. Kemudian kalau digunakan media online, karena melalui media ini sering sudah dipublikasikan visi ini, dengan total 8.000
peserta itu tingkat yang mengetahui sudah mencapai 91%. Yang mengatakan visi ini baik adalah kalau dari survei 69,5%, kalau menggunakan media online lewat jajak pendapat, itu yang mengatakan baik adalah 92%. Jadi sangat berpengaruh rupanya kalau media online sering dipakai sarana untuk sosialisasi ini, itu sangat efektif. Tapi bagi masyarakat di desa-desa, informasinya belum masuk, sehingga tingkat pengetahuannya baru 58%. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat yakin bahwa pasangan Wayan Koster dan Cok Oke Sukowati ini yakin mampu menyelesaikan masalah sebesar 79,6%. Yang menyampaikan puas dengan kinerja yang sudah dicapai adalah 80,5% dengan survei. Kalau dengan media online juga sebesar 82,3%. Ini yang menyatakan puas terhadap kinerja pasangan Gubernur Wakil Gubernur Bali. Survei melibatkan 1.540 orang dan media online itu menggunakan 8.159 orang. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, publik menilai pasangan Wayan Koster dan Cok Oke Sukowati menilai 86,7% merupakan pasangan yang serasi dan cocok. Bagus rupanya. Susu sama Pak Gub. Di akhir laporan ini, Titiang menyampaikan, kalau ada yang kurang mohon maaf, sekali lagi terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam, perjuangan kita belum selesai. Merdeka! 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 Suksema.